Salam, bertemu kembali di channel YouTube Agathos Adelphos. Salam waras, cerdas, bijaksana, berani, kompeten, dan efektif karena Roh Kudus. Kita kembali belajar tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Pada bagian ini, Roh Kudus berperan membentuk karakter rohani yang disebut dengan sembilan buah roh. 9 buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa memiliki Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Review ulang tujuan pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, mengajarkan segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Yesus. Yang kedua, mengingatkan kepada semua orang percaya akan apa yang Yesus katakan. Yang ketiga, Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Yang keempat, Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, menginsapkan dunia akan kebenaran, dan menginsapkan dunia akan penghakiman. Yang kelima, Roh Kudus memberi kuasa, keberanian untuk bersaksi. Yang keenam, Roh Kudus memperlengkapi orang percaya dengan karunia-karunia. Yang ketujuh, Roh Kudus menghibur dan menguatkan sesuai dengan namanya, Parakletos. Pekerjaan Roh Kudus dan kaitannya dengan sikap atau dengan kehidupan orang percaya yang membentuk karakter rohani, 9 buah roh. Kasih, suatu sikap, karakter yang menggerakkan kita menempatkan Allah dan menempatkan sesama manusia di depan kita. Allah dan manusia menjadi sasaran untuk menunjukkan perasaan kita. Sikap dan perbuatan di dalam kita memberi, melayani, mengampuni sesama manusia. Nah, yang kontras dari kasih adalah kebencian. Kontras dari kasih adalah kemarahan. Kontras dari kasih adalah dendam dan iri hati. Buah atau karakter yang kedua adalah sukacita. Sukacita ini muncul dalam hati kita, meluap dari hati kita. Semangat kegembiraan, sukacita, kesenangan yang melampaui segala akal, diwujudkan dengan senyum, gembira, tertawa riang, dan gemar menyanyi. Didasari dengan iman dan sikap optimistis. Didasari oleh pikiran yang positif dan semangat. Lawan daripada sukacita adalah susah, sedih, duka cita. Yang ketiga, damai sejahtera. Ini perasaan yang tenang secara batiniah, yang sumbernya berasal dari Roh Allah. Lawan daripada damai sejahtera adalah galau, resah,
hidup yang tidak tenang, pikiran yang kacau, hati yang susah. Yang keempat, kesabaran. Roh Kudus memampukan kita semua, bahkan menolong kita semua agar sabar. Sabar berarti kita menyadari, memahami, dan menerima keadaan dengan lapang dada, atau menerima keadaan dengan hati yang ikhlas. Sadar berarti juga mampu bahkan kuat bertahan dalam situasi yang sulit, serta tetap menunggu pertolongan Tuhan dengan tidak mudah menyerah. Yang kelima, dari buah roh, karakter yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan adalah menerima kekurangan orang lain, gemar memberi tumpangan, peduli kepada orang lain, berlaku ramah kepada orang lain, memperlakukan orang lain sebagai sesama, bahkan menganggap orang lain itu adalah saudara. Lawannya adalah arogan, sombong. Yang berikutnya, yang keenam, yaitu kebaikan. Kebaikan tidak ingin menyakitkan orang lain, tidak ingin menyinggung perasaan orang lain, membuat orang lain itu senang. Dan juga kebaikan itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, melakukan perbuatan-perbuatan yang berguna, sehingga orang lain ditolong. Jadi dengan kata lain, kita menolong orang lain yang memerlukan pertolongan. Kebaikan juga termasuk di dalamnya sikap hati yang jujur, sikap hati yang murni, dan sikap hati yang ikhlas. Kesetiaan. Kesetiaan itu adalah tetap memegang janji, tidak ingkar janji, setia kepada janji, berdiri dan bertahan pada iman. Misalnya kalau setia kepada Tuhan, dia tetap ikut Tuhan, berdiri pada iman kepada Tuhan, tetap dia percaya kepada Tuhan. Itu setia. Berasal dari kata Yunaninya pistia atau pistos. Kalau dia terhadap istri, berarti dia tidak tergoda kepada wanita lain. Dia tetap setia kepada pasangannya, tidak mudah tergoda. Setia berarti juga dapat dipercaya, berintegritas. Satu kata dengan perbuatannya. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dapat disamakan dengan ramah, tidak kasar kepada orang lain. Dalam menangani masalah, dia tetap rendah hati, dia lemah lembut. Bahkan boleh dikatakan dia dapat merebut hati orang. Ya, dapat mengambil hati orang dengan tidak memaksa. Sehingga orang merasa, wah, dia tergerak dan rela. Itulah kelemah lembutan. Yang kesembilan, yaitu pengendalian diri. Atau bahasa yang lama itu tahan nafsu. Mungkin dengan istilah yang keren, itu pengendalian diri adalah rem. Yaitu menahan keinginan, menahan amarah, menahan nafsu, menahan perasaan. Mengendalikan keinginan, mengendalikan perasaan, mengendalikan amarah, dan mengendalikan nafsu. Maka saya bilang tadi dapat dikatakan sebagai rem atau bahkan setir
supaya dapat mengelak mana yang bahaya dan ngerem saat mana itu bahaya dan tidak terjadi kecelakaan. Jika kita memiliki dan mempraktekkan 9 buah roh, karakter rohani, hasil dari karya Roh Kudus, maka segala sesuatu akan mendatangkan berkat, segala sesuatu akan bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan pasti dipermuliakan. Tuhan pasti ditinggikan. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kelola, kembangkan potensi Anda. Jika Anda dihina, diejek, abaikan. Maju terus. Maju terus. Berani, kompeten, dan efektif karena Roh Kudus. Teruslah bersaksi. Teruslah melayani. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Banggalah menjadi orang Kristen. Salam waras, cerdas, bijaksana. Terima kasih sudah menonton. Semoga menjadi berkat. Jika jadi berkat, silakan like, share, subscribe. Dan silakan mengikuti. Nantikanlah seri berikutnya. Shalom. Tuhan memberkati.